Bersoraklah, mari bersoraklah. Bersorak-soraklah, muliakan namanya. Bersoraklah. Ketika pagi jalan, kicau burung bernyanyi berdendang, bercanda ria, kupu-kupu menari, bunga-bunga bersemi mewangi, indah berseri, berkilau, menghiasi semesta alam, terbuai memuji. Bersorak-soraklah di sorga, bersoraklah. Sambut kedatangan anak domba Allah. Sembah sujud dan tinggikan namanya. Yesus, Juru Selamat dunia. Bersoraklah, muliakan namanya. Bersoraklah dan tinggikan namanya selamanya, 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 selamanya. Kupu-kupu menari, bunga-bunga bersemi mewangi, indah berseri, dan embun-embun Lord, give me the light, like the sun, shining in my heart. Oh Lord, give me the strength to stand alone again on my way. Cause I can see no future in the sky. I can't make out, Lord, which way to go. I'm only feeling low. Show me the way.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 13 November 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Alin Takaria, dan kebaktian di jam yang sama di Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Urlali dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Tiga, rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 15 November 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Bonifacius Helwen beralamat di Masohi dan Cynthia Cornelia Leasa beralamat di Urimeseng. Dan pada tanggal 26 November 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Doms Upui beralamat di Kamarian dan Arlen Heni Tiarei beralamat di Kudamati. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Surat Kabar Nurani Maluku berupa uang sebesar Rp500.000. 2. Dari Anak Fin Kili-Kili Unit 3 sektor Teratai berupa uang sebesar Rp500.000. 3. Dari Ibu Yulweno di sektor Teratai berupa uang sebesar Rp1 juta. 4. Dari Ibu Yanti Talapesi Unit 3 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar Rp2 juta. Dan dari Bapak Rence Tuparia di Unit 3 sektor Dahlia berupa uang sebesar Rp1 juta untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih Reste. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian rohani nomor 94 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8. Berhimpun semua
Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar, dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kita menyanyi puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 14, ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan, firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 144 pada ayatnya yang kedua. Segala benua dan langit penuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita larut lebih jauh dengan firman Tuhan kita di pagi ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, sektor Kenanga. Disilakan.
Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama di pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 15 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan ini. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Mazmur 15 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang kelima, yang dibawa perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi pagi hari ini, dan beta percaya bahwa semua yang ada di rumah Tuhan ini ataupun bahkan yang ikut berkebaktian bersama dari rumah dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan puji nama Tuhan, kalau sehat berarti ada masih banyak hal lagi yang harus dikerjakan. Maka hari ini, di pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sangat sederhana firman ini bagi kita pagi hari ini. Tadi saja ketong masuk, Bapak Majelis bilang, Pica, hari ini firman paling bagus sih, luar biasa. Itu berarti kita baru membacanya saja, kita sudah menemukan keindahannya. Apalagi bersama-sama kita belajar darinya. Mazmur 15 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Baca firman Tuhan ini seakan-akan kita dibawa pada sebuah pemikiran yang sama. Tinggal dengan orang tuh sedap. Tapi lebih sedap kalau keton tinggal dengan orang tua. Itu betul. Itu betul. Tinggal dengan orang tuh enak lai. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara tinggal di mama dan papa lebih sedap daripada segala sesuatu. Hari ini tinggal di orang yang rumah Vardivan lai, rumah tingkat. Tapi kalau tinggal pulang dengan papa dan mama yang biasa saja, itu akan lebih nyaman. Tinggal dengan orang ketong lebih dipus perasaan dan hatinya. Tapi kalau tinggal dengan mama dan papa, apa saja ketong bisa bikin. Mau buka dulang jam berapa saja bisa. Hari ini ketong mau bikin apa saja ketong bisa. Ketong sem pakai taruh lai. Kira-kira tuan rumah ni marah keseng.
kira-kira bisa kesing, kira-kira aman kesing, dan lain sebagainya. Dengan demikian jauh hari sebelumnya, pepatah juga sudah bilang buat kita bersama. Hujan emas di tanah orang tidak sama seperti hujan batu di tanah sendiri. Itu berarti sanang di tempat lain-lain, sanang di mana lain, tapi tetap ingat-ingat rumah asal saja. Rumah tua rumah di mana papa dan mama ada saja. Bapak Ibu, inilah ketum baca Alkitab pagi hari ini. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ketika kita juga diperhadapkan dengan rumah orang tua kita. Ketika kita juga diperhadapkan dengan rumah Bapa kita. Sang pemilik kita, sang pencipta kita. Dia yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Dia yang memberikan kesenangan itu bagi kita. Dia yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Rumahnya adalah rumah idaman. Kediamannya adalah tempat tujuan kita. Sebab di sana kita aman, di sana kita sehat, di sana kita menemukan banyak hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang terus bersuka cita. Yang menemukan bahwa kita adalah orang yang sehat lahir dan batinnya. Kita adalah orang-orang yang sehat secara fisik maupun psikisnya. Rumah Bapa kita, katumpung papa pung rumah kata Alkitab. Tempat kediaman orang tua kita, Bapa kita, Tuhan kita yang kekal. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapa pung rumah itu berarti ada orang lain pung rumah. Kalau ada ketumpung Bapa pung rumah itu berarti bahwa ada rumah lagi selain rumahnya. Itu benar. Ada rumah lagi yang lain selain daripada rumah Bapa kita. Dari ketumpung rumah asli. Dari Tuhan pung rumah ada. Rumah itu menyediakan banyak sekali keindahan dunia ini. Rumah itu banyak sekali memberikan penawaran-penawaran yang baik dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Bita. Mari kita bilang for Ale dong. Kalau hari ini Ale mau dapat akang nih, gampang capat-capat saja. Mari Bita ada pegang dia pun kartu. Bita bilang akang for Ale. Lah Ale bilang akang for orang saja. Hari ini pica. Dia yang semesti duduk di tempat itu tuh tiba-tiba drop ke bawah. Pus, selesai. Habis. Mari kita cerita ini for Ali. Ingatan, dia itu tuh begini, dia itu tuh begitu. Rumah yang lain menawarkan kita, otomatis ketak, selesai. Sampai di tempat yang kita tuju dengan tidak ada halangan satu apapun. Instan. Mendapatkannya gampang. Mudah sekali. Dengan hal-hal yang sesungguhnya ditawarkan bukan di rumah Bapa kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan hari ini, ayat 3 ingin mengatakan kepada kita, kalau di ketum Bapa pung rumah tidak disediakan segala sesuatu yang instan dan cepat. Tidak disediakan segala sesuatu yang kemudian merusakkan orang lain, membinasakan orang lain dengan hal yang disebut dengan fitnah. Patah orang lain pun jalang. Tumpah orang lain pun nasi dari piring. Oh tidak, itu bukan di rumah Bapa kita. Tetapi di rumah Bapa kita adalah rumah yang tidak menyiapkan fitnah. Ataupun rumah yang tidak menyediakan perbuatan jahat terhadap orang lain. Ayat 3 firman Tuhan kita di hari ini. Pertanyaan lain. Ayuwi, tapi bagaimana kalau ketung nih ada di Bapa pung rumah, di ketung Bapa pung rumah tuh kadang-kadang lama. Akang macam kerupukan al angin. Mawali pas sekali. Yang semua dekat-dekat nih balong lai. Yang musuh dekat-dekat nih balong lai. Aduh bagaimana Bita pun jalan nih akan sudah tutup apa. Padahal tiap hari beta sumbayang lo. Tiap hari beta pergi kebaktian lo. Tiap hari beta beribadah lo. Beta sebenarnya bikin susah orang dan lain sebagainya. Tapi kok bisa? Beta bisa mawali macam begini. Jalan Kristus adalah jalan penderitaan. Yesus Tuhan kita juga mengajarkan kepada kita. Allah Bapa kita mengajarkan kepada kita tentang jalan itu.
jalan yang tidak gampang, jalan yang tidak instan, jalan yang sesungguhnya tidak didapatkan dengan kecepatan yang luar biasa, yang hanya didapatkan kalau kita bisa membinasakan orang lain, kalau kita bisa menjahatkan orang lain, kalau kita bisa membusukkan orang lain. Itu bukan jalan Bapa kita. Jalan Bapa kita itu adalah jalan yang panjang, lama, sebab di jalan itu Tuhan sesungguhnya menilai tentang ketaatan kita, Tuhan menilai tentang kesetiaan kita, Tuhan menilai seberapa jauh iman kita kepadanya. Teruji. Hari ini kalau tidak mampu untuk melewatinya Bapak Ibu Saudara, ketum bisa dapat cepat, ketum bisa dapat gampang, tetapi gampang juga hilang dan mudah juga menjadi patah, habis, selesai, dan lenyap. Coba Bapak Ibu bayangkan, sebagian dari kita mungkin sudah, tapi sebagian dari kita mungkin belum. Kalau kita naik roller coaster, sesungguhnya dia dari bawah, naiknya itu sangat cepat. Itu satu permainan. Di Makassar ada, di Trans 7 ada, kemudian di Jakarta ada, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian kita sudah. Jadi dia dari bawah itu biasa dia naiknya cepat sekali. Naik. Senang sekali ketemu di atas, tapi hal hilang lah, nggak ke bawah. Tapi kalau dia satu kali turun Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang masih muda siapa apa, tapi kalau orang secara kati lari naik ke atas, mesti pakai jantung reserve. Sebab dia turun paling cepat, langsung ke bawah. Itu luar biasa, itu katong. Yang mau akan cepat dia naik. Kadang-kadang dulu di atas hati hilang lagi. Kenapa kau bisa sulanggar dia lagi? Kenapa bisa dulu di atas lagi? Paling cepat. Tapi dia juga akan dengan cepatnya turun sekali dan membuat kita menjadi orang-orang yang sangat drop sampai ke bawah. Orang yang gampang naik dan kemudian gampang turunnya akan membuat dia menjadi orang yang patah hati dalam waktu yang sangat panjang dan lama. Dia akan menjadi orang-orang yang down dalam jangka waktu yang sangat panjang dan lama. Karena apa? Sendapa dengan kesetiaan, sendapa dengan sumbayang, sendapa dengan cepat. Dan oleh karena itu, kalaupun jatuh, dia tidak akan pernah dengan mudahnya akan bangun dan bangkit. Tapi kalau hari ini dapatkan dengan Tuhan, hidup bersama dalam Tuhan Puruma, dalam Bapa Puruma, turut Bapa pun mau, dengar Bapa pun perintah, dengar Bapa pun arahan, ikut Bapa pun pita, itu berarti bahwa perlahan saja, tetapi pasti kita akan sampai pada titik tujuan kita. Dan tentunya Tuhan juga akan dengan santun pada waktu yang sudah ditentukan. Orang lain pun bagi yang naik, ketusnya akan turun dengan cepatnya. Tapi Tuhan juga akan memberikan kepada kita suatu tangga yang pasti. Ketung sampai di sini, orang lain pun bagi yang turun dengan manis, karena kita juga naik dengan manis. Itu kalau dapat dalam ketum Bapa Puruma. Itu kalau dapat dalam Tuhan pun rumah. Itu kalau dapat dalam ketum Puruma sendiri. Dan tidak mendapatkannya di rumah luar daripada rumah Bapa kita. Ayat 4, ayat 5, firman Tuhan pagi hari ini dia bilang berketong. Yang memandang hina orang yang tersingkir adalah orang-orang yang sesungguhnya hidup di luar dia pun Bapa Puruma. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada sumpah. Walaupun dia rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu, siapa sempurna di dunia ini? Sing ada. Beta dan Bapak Ibu Saudara, ketong sing sempurna. Ketong pun salah ada. Ketong pun kurang ada, ketong pun sakit ada. Ketong pun labe ada, ketong pun sehat ada, ketong pun kuat ada. Ketong semua sing sempurna. Oleh karena itu kalau di Bapa pun rumah, Bapak Ibu Saudara dan beta tidak diberikan hak untuk kemudian menghakimi orang lain, menunjuk orang lain. Dan mengatakan kepada orang lain, ale salah. Mengatakan kepada orang lain, ale sem bisa. Oh jangan. Kemudian mengajarkan lagi kepada anak-anak kita mungkin juga demikian.
Atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan ali bakampung den dia. Orang ambung bilang kata jangan bakampung tuh. Jangan ali bakawan den dia. Jangan ali berteman den dia. Jangan ali bakampung den dia. Jangan. Orang itu paling terbaik. Orang itu tuh begini. Orang itu tuh begitu. Baik kalau bilang orang itu. Tapi ketong kadang-kadang bilang turunan. Jangan. Turunan itu paling turunan terbaik. Semboleh. Sembisa. Itu survei membuktikan. Dan kita tidak bisa mengelak daripada itu. Di Bapak Pengrumah ketong sen diberi hak untuk itu. Tidak diberi hak untuk menunjuk orang lain pun salah. Tidak diberikan hak untuk kemudian mengajarkan orang lain. Jangan ale den dong itu. Sembai. Sembisa. Jangan. Lah kalau dia datang minta apa-apa para ale. Minta ganti lah be. Jangan ajar biasa. Jangan mengajari yang seperti itu. Itu bukan ajaran di rumah Bapak. Itu bukan ketumpung Bapak ajar ketong di antop rumah. Sing. Sebab apa Bapak Ibu Saudara. Di tiap bawah atap-atap rumah, tiap rumah tangga. Di situ juga ada kejatuhannya sendiri. Di tiap pribadi, tiap manusia. Di situ juga ada salibnya sendiri. Di tiap pribadi kita. Di situ juga ada kesalahan yang pernah dilakukan. Ali dembita kah, laki dembini kah. Ketong dengan orang bersaudara kah? Ketong dengan teman-teman kah? Tapi itu pernah ada. Jadi apakah kita layak untuk mengatakan dia salah banyak lalu beta seng? Layakkah kita mengatakan kepada orang lain jampi dan dia tuh berdosa lalu ketong seng? Kita tidak berikan hak seperti itu. Di Bapak Pengrumah, Bapak seng ajar ketong for bikin akang. Di Bapak Pengrumah, Bapak seng ajar ketong untuk kemudian memperkatakan itu bagi orang lain. Sebab Bapak tahu, kalau dia pernah bikin salah, Ale juga pernah. Kalau hari ini dia tersentuh jatuh, itu berarti ada batu lain lever Ale. Dan oleh karena itu, jangan pernah dengan mudahnya mengatakan for orang lain. Ale pun lebih banyak, beta sedikit, sing ukuran semua sama. Dan itu diberikan Tuhan pas bagi kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dia sangat sederhana bagi kita. Kalau mau tinggal di ketumpung rumah yang mana ada ketumpung Bapa, ketumpung hidup akan dituntun menjadi hidup yang benar dan kudus. Ketun tahu relnya, ketun tahu tangganya, ketun tahu waktunya, ketun tahu saatnya, dan ketun tahu orangnya. Tapi kalau hari ini hidup di luar ketumpung Bapa, ketumpung hidup tidak menjadi kudus. Entah itu waktunya, entah itu kesempatannya, dan segala hal. Oleh karena itu, firman Tuhan bilang berketong, Bapak Ibu Saudara, kembalilah ke ketumpung Bapa pun dalam rumah, ketumpung rumah, supaya ketumpung Bapa atur ketong seturut dengan kehendaknya, dan bukan kehendak orang lain. Ingatan, semua orang mau untuk sampai di titik yang disebut dengan damai dan sejahtera. Damai hati, hidup dengan penuh dengan damai sejahtera di hati ini. Oleh karena itu, jangan dapat akan ditambah lain. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara menemukannya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pemuda sektor Kenanga disilahkan untuk puji Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, sama-sama kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 76, Tuhan berkat-Mu limpah. Berilah titiknya menimpa
Jemaat, mari kita berdoa. Di hari Dominggu, hari Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini Bapa, kami datang selaku umat membawa persembahan-persembahan syukur kami, bahkan persepuluhan kami. Kami mohon Tuhan, layakan dan berkatilah persembahan-persembahan kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Lagi kita akan dengar Peniel Choir untuk puji Tuhan. Silakan. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kami dari Peniel Choir akan membawakan pujian dan lagu ini ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan salah satu bahasa dari benua Afrika yaitu bahasa Swahili. Lagu ini berjudul O Sifuni Mungu yang berarti Hai Pujilah Tuhan. Lagu ini mengajak kita selaku ciptaan untuk selalu memuji Tuhan karena Dia kudus dan Dia layak untuk dipuji dan disembah. Semoga pujian kami bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Sang Raja, angkat suaramu nyanyilah, bersama sinar surya terang dan rembulan yang cemerlang.
Cemara kanginan kencang, awan di langit membentang, cahaya fajar pujilah, kilau petang bermasmurlah. Terima kasih Peniel Choir dan semua yang telah puji Tuhan di pagi hari ini. Satu doa saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua siap hati, batin dan pikiran. Kita datang menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk tiap kesempatan yang Tuhan kenankan bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang boleh kami jalani sepanjang saat. Kami bersyukur Tuhan, sebab di 1 minggu kemarin Tuhan melakukan banyak hal yang luar biasa ajaib bagi kami. Dan kalaupun kami akan memasuki usbu baru besok, biarlah kami memasukinya dengan damai sejahtera Allah. Semua umat di Jemaat Peniel ini Tuhan, mulai dari anak dalam kandungan sampai orang tua beruban putih, mari Tuhan datang dan memberkati mereka semua. Bahkan yang duduk dan berdoa di pagi hari ini dalam majelis-Mu yang kudus Peniel pun, percaya bahwa semua kami ada dalam penglihatan Tuhan dan pendengaran Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai kami setiap waktu. Dengan demikian, apapun yang menjadi doa-doa gumul kami percaya Tuhan Yesus ada. Entah itu Bapak Mon Patalatu dalam masa-masa pemulihannya di rumah pasca sakit, ataupun Ana Yuni Rito yang dirawat di rumah sakit RST, dan Mama Ludi sampai di rumah,
atau semua orang yang sakit yang tak tersebutkan nama mereka satu persatu. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan itu menyertai. Termasuk setahun usia bertambah bagi orang-orang yang Tuhan kasihi. Hari ini tersebutkanlah Max Engkesa di usia 17 tahun. Dan paling banyak Tuhan untuk semua anugerah dan kasih yang Tuhan Yesus beri kepada kami. Biarlah di hari ini dan 1 minggu yang akan datang, kami percayakan hidup kami dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Bahkan negara dan bangsa ini pun kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, semua kami yang Tuhan pakai dan Tuhan pilih untuk memerintah, untuk memberikan keamanan, untuk menjaga stabilitas negara, provinsi dan bangsa kami ini. Dan kota kami, kota Ambon pun kami taruh untuk Tuhan. Tak tersebutkanlah nama mereka satu berikut satu. Tapi kalau Tuhan pakai mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kami di Indonesia, di Maluku, di kota Ambon, di berbagai-bagai macam bidang, Tuhan mari datang dan memberkati, supaya kehidupan semua mereka adalah kehidupan yang diberkati untuk menggerakkan bangsa ini, negara ini, provinsi bahkan kota ini dengan segala baik hanya oleh karena Tuhan saja. Kami percayakan hidup kami utuh kepadamu, termasuk pelayanan di Jemaat Peniel ini Tuhan Allah. Memberkati semua pelayan yang berada di dalamnya, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus unit, wadah-wadah organisasi, pengasuh-pengasuh tunas pekabaran Injil, bahkan yang melayani di pagi hari ini, majelis-majelis, semua pemain organ, kantoria, semua kami yang mengambil bahagian di dalamnya, termasuk paduan-paduan suara sampai pada tua agama. Kami percaya bahwa pelayanan kami tak terbatas di hari ini dan pada saat ini. Pelayanan kami akan diperhitungkan oleh Tuhan. Termasuk ketika di Peniel ini sedang bergumul dengan rencana peresmian gedung gereja di sektor Teratai. Tuhan Yesus memberkati supaya kalau tiba pada waktunya semua teratasi dengan skala baik. Bahkan juga Tuhan gumulan kami terkait dengan renovasi gedung gereja di RST, gereja Jamahan Kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Pendek kata kami mau bilang buat Tuhan, seluruh apa yang menjadi doa gumul kami ini, kami tahu Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan bahkan Tuhan meletakkan dalam telapak tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ajari kami untuk tidak takut untuk menghadapi hari esok. Tapi ajari kami untuk tetap tahu bahwa Tuhan berdiri di depan kami untuk melakukan yang benar untuk kehidupan bersama kami. Lalu kami percayakan hidup kami utuh kepadamu. Kami tahu Tuhan Yesus berkenan atas kami. Sebab hari ini kami meletakkan hidup dan doa kami utuh hanya dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan dengarkan pengutusan kita. Saudara-saudara jemaat, pergilah ke dalam hidup setiap hari bersama dengan kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidup kita kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab bersama. Serikat bersaudara
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam saat teduh. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita di pagi hari ini telah selesai. Tolong semua punya selamat pagi. Kalau sampai di rumah Bapak Ibu sampai nanti, tolong kirim salam damai sejahtera untuk sisi rumah. Katakan bahwa Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan memesan jemaat nurut firman-Nya berkasih-kasihan. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah.